Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Jadi, untuk menjadi sebuah rumah yang besar, tentu terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah tersebut. Mulai dari bahan yang terkecil sampai bahan-bahan yang terbesar. Coba kalian perhatikan, kira-kira apakah tubuh kita juga mempunyai unit penyusunnya? Hai, kalian pasti masih penasaran kan dengan video yang tadi? Kalau masih penasaran, mari kita simak video selanjutnya. Pembelajaran kita kali ini diawali dengan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan, yaitu dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ dan sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir yaitu bioma dan biosfer. Makhluk hidup memiliki karakteristik dasar yaitu tersusun dari sel yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bernafas, merespon rangsangan, bereproduksi, dan beradaptasi terhadap lingkungan. 1. Tingkat molekul. Makhluk hidup membutuhkan molekul organik sebagai sumber energi untuk menjalankan proses kehidupannya. Ada 4 kelompok utama molekul yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Di antaranya yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Yang kedua yaitu tingkat sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu sitoplasma, membran sel, dan inti sel. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Selanjutnya yaitu pada tingkat jaringan. Jaringan pada hewan atau manusia terdiri atas beberapa macam. Di antaranya yaitu jaringan epitel, jaringan syaraf, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan rangka, dan jaringan darah. Sedangkan pada tumbuhan terdiri atas beberapa macam, di antaranya jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan mesofil, jaringan parenkim, dan jaringan meristem. Selanjutnya yaitu pada tingkat organ dan sistem organ. Adanya berbagai jaringan yang membentuk suatu organ, memungkinkan suatu organ tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup yang beraneka ragam. Contoh organ adalah jantung yang berperan untuk memompa darah, organ paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, organ telinga untuk mendengar, dan organ mata untuk melihat. Organ-organ pada tumbuhan contohnya yaitu organ daun yang berfungsi untuk pertukaran gas dan berlangsungnya fotosintesis, bunga untuk perkembangbiakan, dan akar untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Tingkat individu. Individu dapat berupa organisme bersel tunggal, uniseluler, dan juga bersel banyak, multiseluler. Contoh organisme bersel tunggal yaitu bakteri dan protozoa. Satu sel bakteri dikatakan sebagai satu individu. Sementara itu, contoh organisme bersel banyak yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Seekor kucing, satu pohon, dan satu tanaman bunga mawar dikatakan sebagai satu individu. Tingkat populasi. Populasi adalah sekelompok organisme dari spesies yang sama yang hidup di suatu daerah tertentu dalam waktu yang sama pula. Misalnya, 2 ekor kupu-kupu pada suatu taman bunga disebut sebagai populasi. Namun, jika 2 ekor kupu-kupu dari spesies yang sama tinggal di 2 taman bunga yang berbeda, maka keduanya bukanlah satu populasi. Tingkat ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan dari komunitas makhluk hidup. Tidak hanya komunitas yang merupakan faktor biotik, ekosistem juga mencakup faktor
abiotik. Misalnya, tanah, udara, dan air pada tempat suatu komunitas berada. Ekosistem di muka bumi terbagi menjadi banyak jenis. Misalnya, Taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, padang lamun, sabana, tundra, estuari, terumbu karang, pantai berpasir, pantai berbatu, dan laut dalam. Yang terakhir yaitu tingkat bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Terdapat 9 macam bioma, yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma hutan bakau, bioma hutan lumut, bioma savana, bioma padang lamun, bioma padang pasir, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Ada 2 bioma dipisahkan oleh ekoton berupa suatu garis pembatas atau garis pemisah yang tidak begitu jelas tetapi dicirikan dengan adanya tumbuhan dan hewan yang khas. Materi yang kedua yaitu manfaat mempelajari biologi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, biologi sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Biologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, kedokteran, dan lain-lain. Bidang-bidang ilmu yang memanfaatkan biologi antara lain sebagai berikut. 1. Bidang pertanian. Dengan menerapkan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetika, petani dapat memilih dan menghasilkan jenis tumbuhan yang bersifat unggul. Melalui rekayasa genetika, produksi pangan dapat lebih meningkat. Misalnya, buah tomat yang biasanya berwarna merah dan hijau menjadi tomat berwarna ungu. 2. Bidang peternakan. Dengan menerapkan beberapa cabang biologi seperti zoologi, fisiologi, anatomi, embriologi, taksonomi, dan genetika, para peternak dapat menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik atau inseminasi dan kawin silang atau bastar. Contoh hewan jenis unggul adalah ayam ras, ayam broiler, sapi perah, dan sebagainya. 3. Pada bidang kedokteran, anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi merupakan cabang-cabang ilmu biologi yang membantu para dokter dalam mengusahakan penyembuhan suatu penyakit. Cabang-cabang biologi tersebut dapat membantu dokter untuk melakukan berbagai macam operasi, memperbaiki atau mengganti jaringan atau organ tubuh yang rusak. Sekian video penjelas dari saya mengenai tingkat organisasi biologi dan manfaat mempelajari biologi. Apabila dari Anda kurang paham, maka videonya bisa diulang lagi.